Walin kamu akan diberikan harta yang melimpah, wabanin dan kamu akan diberikan anak. Jadi 3 faedah ini disebutkan dalam satu ayat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Miftahul Khamis. Wa'mur nafisal waqti bistighfari la siyama fi matla'il ashari litastadirra nafahatir rabbi mun'aman bilazatin wa qurbi wa tatalasha suhubul gumumi wa tantafi syararatul humumi wa admini tarqa 'alal abwabi tahza bi fathil malikil wahabi. Kunci rizki yang kelima adalah wa'mur nafisal waqti bistighfari, ramaikanlah waktu-waktu berhargamu dengan membaca istighfar, astaghfirullahal azim. Perbanyaklah baca istighfar, la siyama fi matla'il ashari, khususnya di waktu sahur, jam 2 malam, jam 3 malam sebelum subuh. Itu bagus karena ayat orang-orang yang membaca istighfar di waktu itu mendapatkan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashar. Kalau kita ingin masuk dalam orang-orang yang disebutkan dalam ayat itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, namanya diabadikan, sifatnya diabadikan, maka sebelum subuh jam 3 atau jam 2 atau setelahnya, pokok sebelum azan subuh kita memperbanyak istighfar, wal mustaghfirina bil ashar. Litastadirra nafahatir rabbi muna'aman bilazzatin wa qurbi, supaya kamu bisa menjadikan nafahat, anugerah-anugerah, kado-kado istimewa dari Allah menjadi deras, banter kepada kamu. Hujan turun deras yang berupa nafahat, kado-kado istimewa, hadiah-hadiah spesial. Muna'aman, kamu mendapatkan kenikmatan bilazzatin, dengan kelezatan, wa qurbi, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tatalasha suhubul gumumi, sumpak-sumpaknya kamu akan hilang. Wa tantafi syararatul humumi, dan juga kejahatan, galau, bingung juga akan dihilangkan oleh Allah, barokahnya berbanyak baca istighfar khususnya di waktu sahur. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Istighfar kepada Allah, kemudian taubat kepada Allah, kamu akan diberikan mata'an hasanan, kehidupan yang nikmat, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Ada Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ketika ada tamu minta supaya di daerahnya yang sudah lama tidak hujan diturunkan hujan, sama Al-Imam Hasan Basri disuruh memperbanyak baca istighfar. Sudah pulang, ada tamu lagi, dia melaporkan ekonominya ruwet, tidak punya uang, banyak hutang. Sama Imam Hasan Basri disuruh memperbanyak baca istighfar. Pulang tamu. Datang lagi tamu, sudah nikah lama, tidak punya anak, ingin punya anak, disuruh baca istighfar pulang. Akhirnya seorang khadim yang menemani beliau, yang melayani beliau, bertanya sama beliau, ya Imam, kenapa 3 tamu permintaannya berbeda, tapi perintahnya jenengan cuma 1, yaitu baca istighfar? Ada apa dengan istighfar? Nah, hanya Al-Imam membaca, wa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Iya, karena di dalam Al-Quran disebutkan istaghfiru rabbakum, istighfar, innahu kana ghafara, karena Allah maha pengampun. Kalau kamu mau memperbanyak baca istighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara, kamu akan dikirimi hujan yang deras oleh Allah. 1, dikirimi hujan yang deras oleh Allah. Wa yumdidkum bi amwalin, kamu akan diberikan harta yang melimpah, wa banin, dan kamu akan diberikan anak. Jadi 3 faedah ini disebutkan dalam satu ayat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi ulama akhir zaman juga begitu, sudah ibadahnya orang zaman sekarang ini baca istighfar, baca istighfar, baca istighfar, karena kita meyakini, mengakui bahwa diri kita ini banyak kurang ajarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa admini tarqa 'alal abwabi tahza bi fathil malikil wahhabi, kamu terus
istiqomah, jangan berhenti-berhenti untuk mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dibukakan pintu itu oleh Allah. Kalau kita mau bertamu kepada orang, orangnya tidak mau keluar, kita ketuk pintunya. Tidak keluar, kita ketuk pintunya. Tidak keluar, kita ketuk pintunya. Lama-lama pasti kita akan dibukakan oleh sang pemilik rumah. Begitu juga dengan kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketuk terus pintu Allah, minta terus kepada Allah, istighfar terus kepada Allah. Pada saatnya kita akan diampuni oleh Allah, kita akan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar, anugerah-anugerah yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala.